Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Putri Rafika Duri, NIM 200210402107 dari Universitas Jember, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, dalam video kali ini, saya akan sedikit memberikan sebuah cara atau pembelajaran, yakni belajar bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Jawa adalah bahasa dengan penutur terbanyak di Indonesia. Bahasa ini digunakan oleh suku Jawa yang wilayahnya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Selain itu, bahasa Jawa juga digunakan oleh sebagian penduduk di wilayah pesisir, yakni seperti Karawang, Subang, Cirebon, Indramayu, dan Banten. Bahasa Jawa itu ada 3 macam, yakni bahasa Jawa Ngoko, Madyo, dan Kromo. Bahasa Jawa Ngoko itu, kata lainnya itu bahasa Jawa kasar, yang biasa digunakan untuk antara teman sebaya. Nah, bahasa Kromo Madyo itu pertengahan antara bahasa Ngoko dan bahasa Kromo. Sedangkan bahasa Kromo adalah bahasa Jawa dengan kata lain halus, yakni bahasa Jawa halus yang biasa digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua. Pada kali ini saya akan membahas hanya bahasa Jawa Ngoko dan bahasa Jawa Kromo, karena bahasa Jawa Madyo itu lebih mirip dengan bahasa Jawa Ngoko. Jadi saya akan membahas bahasa Jawa Ngoko dan bahasa Jawa Kromo. Nah, contohnya bahasa Jawa Ngoko mangan dan bahasa Jawa Kromonya yakni dahar dan nedo. Artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah makan. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh atau mempraktekkan percakapan atau pembicaraan saya dengan saudara saya menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saya sudah bersama narasumber saya, yakni saudara saya sendiri. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan perbincangan atau percakapan saya sehari-hari dengan menggunakan bahasa Jawa. Ya apa sekolahmu? Ya kayak apa ya apa? Wes mlebuan ta? Wes. Tanggal 14 ini pendaftaran. Iku sistemnya melu sistem apa? Jalur Akademik Jadi gawe nilai rapot ya? di prestasi. Terus saiki wis entek penutupan apa sih? Penutupan wes daftar ulang tanggal 14 ini. Nah, tadi merupakan contoh percakapan saya dengan sepupu saya dengan menggunakan bahasa Jawa sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan menggunakan bahasa Jawa Ngoko dan bahasa Jawa Kromo dengan sepupu saya. Sepupu saya akan menyebutkan atau memberikan kalimat dengan menggunakan bahasa Jawa Ngoko dan saya akan membalasnya atau menerjemahkan dengan bahasa Jawa Kromo, dan nanti akan saya jelaskan arti dalam bahasa Indonesia. Tunggu mbak Emu. Pastinya apa sih kak? Satu mak curang nih, 1, 2, 3. Nah, ini dia contohnya. Aku arep takon nama Budi ku nandi. Barusan adalah bahasa Jawa Ngoko. Nah, sekarang saya akan menyebutkan bahasa Jawa Kromonya. Bahasa Jawa Kromonya, aku arep takon ome Budi ku ning dise, itu adalah aku nyuwun pirsa. Daleme Budi kuwi teng pundi? Contoh yang disebutkan oleh sepupu saya, contoh bahasa Jawa Ngoko itu harus digunakan dengan teman sebaya atau dengan seumuran, atau bisa dengan yang lebih muda. Tetapi tidak dianjurkan atau bahkan tidak diwajibkan digunakan dengan orang yang lebih tua. Misal ada dalam perjalanan dan kalian tersesat ingin bertanya,
aku arep takon Omahe Budi ku ning ndi sih? Apakah sopan bertanya seperti itu dengan bahasa Jawa ngoko ke orang yang lebih tua? Kan tidak sopan begitu. Jadi dianjurkan dan diwajibkan bahasa Jawa ngoko itu digunakan dengan teman sebaya atau teman seumuran atau bisa yang lebih muda. Nah, sedangkan saya dengan menyebutkan contoh bahasa Jawa krama itu biasa digunakan dari orang yang lebih muda ke orang yang lebih tua, atau bisa ke orang tua juga dengan orang tua. Contoh yang kedua, sepupu saya akan menyebutkan bahasa Jawa ngokonya dan saya akan menyebutkan bahasa Jawa kromonya. Mbah adus gawe banyu anget. Tersebut adalah bahasa Jawa ngokonya. Sedangkan bahasa kromonya, bahasa Jawa ngoko dari Mbah adus gawe banyu anget, bahasa kromonya itu simbah siram nganggo banyu anget. Nah, sudah saya jelaskan tadi, bahasa Jawa ngoko atau istilah lain bahasa Jawa kasar itu digunakan dengan teman sebaya atau teman seumuran. Tidak dianjurkan dengan orang yang lebih tua karena sopan santun dan unggah ungguh itu harus dinomorsatukan. Nah, bahasa Jawa kromo atau istilah lain bahasa Jawa halus itu memang harus dipergunakan oleh yang lebih muda menjawab ke yang lebih tua, atau lebih muda ingin bertanya, atau sebaliknya lah. Pokoknya berbincang dengan yang lebih tua. Tapi juga bisa orang tua dengan orang tua. Nah, arti dari Mbah adus gawe banyu anget dalam bahasa Indonesia itu artinya kakek mandi dengan air hangat. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Sepupu saya akan menyebutkan bahasa Jawa ngokonya dan saya akan menyebutkan bahasa Jawa kromonya. Pak Wasis budal sekolah numpak mobil Pajero. Nah, itu bahasa Jawa ngoko atau istilah lain bahasa Jawa kasar. Sedangkan bahasa Jawa krama atau bahasa Jawa halusnya, Pak Wasis tindak sekolah nitih mobil Pajero. Arti dari contoh yang ketiga tadi yakni Pak Wasis budal sekolah numpak mobil Pajero, artinya itu Pak Wasis berangkat sekolah naik mobil Pajero. Nah, segitu dulu contoh-contoh penggunaan bahasa Jawa kromo dan bahasa Jawa ngoko dalam kehidupan sehari-hari dan penggunaannya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada narasumber saya dan pendapat kepada narasumber saya mengenai penggunaan bahasa Jawa pada kehidupan sehari-hari di kehidupan pribadinya atau lingkup keluarganya. Sekarang saya akan meminta pendapat dan juga bertanya kepada narasumber saya. Kamu kebanyakan di rumah atau di lingkup keluarga itu menggunakan bahasa Jawa ngoko atau bahasa Jawa kromo alus? Tidak tentu. Soalnya kalau lebih diem di rumah saja itu aku menggunakan bahasa kromo karena kebanyakan berinteraksi sama keluarga dan kebanyakan umurnya lebih tua. Nah, itu pun kalau ada topik pembicaraan. Kalau aku main di luar, aku kebanyakan memakai bahasa Jawa ngoko karena lebih banyak berinteraksi dengan teman yang seumuran atau yang lebih muda. Jadi kamu kalau saatnya di rumah gitu, kalau di lingkup keluarga, kebanyakan di lingkup keluarga menggunakan bahasa kromo ya, karena ya itu tadi menghormati dan sopan santun. Sedangkan kalau kebanyakan di luar, main di luar, kamu menggunakan bahasa Jawa ngoko. Nah, gitu teman-teman. Dan pertanyaan pendapat kedua, itu menurut kamu wajar gak sih atau boleh gak sih orang yang lebih muda
berbicara kepada yang lebih tua menggunakan bahasa Jawa ngoko atau bahasa Jawa kasar? Sepatutnya sih pakai bahasa krama, karena kan menghormati yang lebih tua gitu. Boleh, benar juga. Karena kita harus tetap menghormati dan sopan santun. Nah, yang ketiga itu lali. Please sing iki jadi sing mau dikat ya, dikat. Nah, yang ketiga itu, nah segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan juga belibet kata, saya mohon maaf. Kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar video ini tersebar dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Kalian jangan lupa belajar bahasa Jawa karena bahasa Jawa itu menyenangkan. Dadah, makasih.